Hai anak hebat, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bapak dan pelajaran online hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-6 ya. Nah, perhatikan baik-baik video pembelajaran berikut ya. Selamat menyaksikan. Anak-anak hebat, marilah sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa membaca doa sebelum belajar seperti ini. Robbi jidni ilma warazukni fahma waja'alni minas solihin. Nah, bagi yang beragama lain silakan menyesuaikan. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menemukan kesimpulan suatu bacaan. Yang kedua, siswa mampu menemukan contoh pelaksanaan sila Pancasila terkait peduli hewan dan tumbuhan. Nah, semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini ya. Anak-anak hebat, belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan sangat menyenangkan bukan? Nah, kamu juga bisa belajar cara membuat komik terkait praktek nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang mari kita perkuat pemahaman tentang materi yang telah pelajari sebelumnya. Tapi jangan lupa untuk berolahraga ya. Bermain bersama teman sangat menyenangkan bukan? Kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila ketika bermain. Nah, nilai Pancasila apakah yang sudah kamu terapkan? Mari kita lihat bacaan berikut ini. Anak-anak hebat, mari kita baca bacaan berikut. Daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, dan licin, dan berujung runcing. Ukuran panjang daun adalah 40-80 cm, dengan lebar 3-5 cm. Daun pandan berwarna hijau. Masyarakat memanfaatkan pandan sebagai rempah-rempah dan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi. Daun harum apabila diremas atau diiris-iris. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang membuat kesimpulan dari suatu paragraf. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berkesimpulan dari suatu teks bacaan secara seluruhnya. Adapun kesimpulan dari teks bacaan tersebut adalah daun pandan adalah tumbuhan semak. Helai daun pandan berbentuk pita, tipis, licin, dan berujung runcing. Tanaman ini sering digunakan sebagai bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan. Nah, bagaimana sudah mengerti dan membuat kesimpulan? Selanjutnya, kita akan belajar tentang penerapan Pancasila, terutama dalam peduli terhadap hewan dan tumbuhan di lingkungan sekitar kita. Mari perhatikan teks bacaan berikut ini. Berikut adalah teks bacaan yang akan kita baca pada kesempatan kali ini. Anak-anak hebat, mari kita baca teks berikut ya. Harimau Sumatera hampir punah karena hilangnya habitat, berkurangnya jumlah jenis bangsa, dan perburuan liar. Harimau Sumatera saat ini berkisar 400 ekor. Mereka hidup di dataran rendah, lahan gambut, dan hutan hujan pegunungan. Harimau Sumatera bertubuh paling kecil dibanding jenis harimau yang hidup saat ini. Harimau jantan dewasa memiliki tinggi hingga 60 cm. Ukuran panjang hewan ini dari kepala hingga kaki mencapai 250 cm dan berat hingga 140 kg. Harimau betina memiliki panjang rata-rata 198 cm dan berat hingga 91 kg. Warna kulit harimau Sumatera merupakan yang paling gelap dari seluruh harimau, mulai dari kuning kemerahan hingga oranye tua. Anak-anak hebat, dari bacaan yang telah dibacakan, kita bisa menemukan contoh pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari contoh bacaan di atas, kita bisa melindungi dan menjaga kelestarian harimau Sumatera. Hal itu merupakan cermin sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak hebat, dengan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan, kita memperoleh bermanfaat loh. Nah, apa saja manfaat yang kita peroleh ya? Yang pertama, kita menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga sumber makanan dan kebutuhan pokok bagi manusia. Selain itu, mencegah terjadinya bencana dan menjaga kualitas udara dan air.
terakhir menjadi sumber pendapatan pariwisata bagi negara kita. Oleh karena itulah kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, dengan cara apa ya? Nah, dengan cara tidak berburu hewan dan menebang pohon sembarangan, melindungi hewan dan tumbuhan langka, mencari alternatif pemanfaatan hewan dan tumbuhan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintesis. Yang terakhir dengan melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Nah, mari kita lakukan tindakan melestarikan hewan dan tumbuhan di lingkungan kita sehari-hari. Demikian video pelajaran hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.